Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri David Polik, yang kedua Muhammad Reza, dan yang ketiga Farid Hani Karim Aiman. Di sini kami akan menyampaikan tentang globalisasi, modernisasi, dan westernisasi dalam mata kuliah Pancasila. Materi pertama akan disampaikan oleh saya, yaitu langsung aja ke materi. Nah, di sini globalisasi adalah istilah globalisasi berasal dari bahasa Inggris dari kata global yang berarti universal dan lization yang berarti proses. Jadi arti globalisasi menurut istilah adalah sebagai proses penyebaran unsur-unsur baru, baik itu informasi, pemikiran, gaya hidup maupun teknologi secara mendunia. Globalisasi selain dari pengertian di atas terdapat juga pendapat para ahli antara lain sebagai berikut. Menurut Ahmad Suparman, pengertian globalisasi menurut Ahmad Suparman bahwa globalisasi adalah suatu proses yang menjadikan sesuatu benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia tanpa dibatasi oleh wilayah. Menurut Selo Sumarjan, pengertian globalisasi menurut Selo Sumarjan adalah sebuah proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama. Nah, di sini ada bentuk-bentuk globalisasi. Secara umum, memang tidak ada klasifikasi jenis-jenis globalisasi. Namun, jika dibedakan menurut bidangnya, ada beberapa bentuk-bentuk globalisasi yang bisa dibedakan dan diklasifikasikan satu sama lain. Berikut akan diulas apa saja bentuk-bentuk globalisasi berdasarkan sektor dan bidangnya beserta contoh dan penjelasannya. Di sini yang pertama, globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi merupakan bentuk globalisasi yang berdampak pada bidang ekonomi. Seperti diketahui, jika di era modern, kegiatan ekonomi sudah menjadi sangat modern, terutama dengan gaya hidup cashless atau pembayaran secara online. Yang kedua, globalisasi budaya. Globalisasi budaya merupakan jenis globalisasi yang memberikan pengaruh pada bidang sosial dan kebudayaan manusia. Kebudayaan satu wilayah lebih cepat masuk dan diterima oleh wilayah atau negara lain akibat pengaruh globalisasi. Yang ketiga, globalisasi iptek. Globalisasi iptek adalah bentuk globalisasi yang memberikan dampak pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini ditandai dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat serta perkembangan pengetahuan yang terus berkembang pesat. Yang keempat, globalisasi komunikasi. Globalisasi komunikasi adalah jenis globalisasi yang memberikan pengaruh pada bidang komunikasi. Hal ini ditunjang kemajuan teknologi di bidang komunikasi melalui perangkat dan aplikasi yang canggih dan modern. Yang kelima, globalisasi transportasi. Globalisasi transportasi merupakan bentuk globalisasi yang berpengaruh dan berdampak pada bidang mobilitas dan transportasi. Transportasi yang dimaksud bisa berupa perpindahan barang atau mobilitas manusia. Dan sekian itu penjelasan dari saya terkait globalisasi. Dan untuk penjelasan mengenai modernisasi akan disampaikan oleh teman saya yaitu Farid Hani Karim Aiman. Modernisasi. Pengertian modernisasi adalah suatu bentuk perpindahan dari kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik untuk tercapainya kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Modernisasi merupakan proses perubahan dari cara tradisional ke cara baru yang lebih maju untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Akhirnya, modernisasi merupakan dari hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Tingkat teknologi dalam membangun modernisasi sangat dirasakan dan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat dari kota metropolitan sampai ke desa-desa terpencil. Pengertian modernisasi menurut Wijojo Nitisastro
adalah suatu transformasi total dan kehidupan bersama yang tradisional atau pro-modern dalam arti teknologi serta organisasi sosial ke arah pola-pola ekonomis dan politis. Dan menurut Surjono Sukanto yang mengatakan bahwa modernisasi adalah suatu bentuk dan perubahan sosial yang terarah berdasarkan pada suatu perancangan yang biasanya dinamakan social planning. Modernisasi dapat dikenali oleh masyarakat yang terlibat dalamnya melalui beberapa ciri-ciri yang hadir dalam modernisasi tersebut. Berikut adalah ciri-ciri dari modernisasi. Yang pertama, masyarakat dapat bersikap secara heterogen. Kedua, mobilitas dalam masyarakat cukup tinggi. Ketiga, masyarakat tidak memiliki ikatan terhadap adat. Yang keempat, tindakan masyarakat dalam lingkungan terjadinya modernisasi bersifat rasional. Yang kelima, memiliki tingkat organisasi tinggi, terutama dalam disiplin pada diri sendiri. Yang keenam, sentralisasi wewenang berada dalam pelaksanaan perencanaan sosial. Yang ketujuh, memiliki sistem pengumpulan data yang bersifat teratur. Yang ke-8, berpikir ilmiah yang ada dalam masyarakat melembaga ke dalam kehidupan penguasaan serta masyarakatnya. Yang ke-9, penciptaan iklim yang digemari oleh masyarakat melalui modernisasi dalam penggunaan alat komunikasi massa. Dampak modernisasi seperti yang telah dijelaskan pada pengertian serta ciri-ciri modernisasi. Modernisasi umumnya akan memberikan dampak sebagai wujud dari proses berubahnya suatu lingkungan di masyarakat dari yang masih mundur menuju kemajuan dan menjadi lebih canggih. Untuk dampak positif modernisasi, yang pertama terjadi perubahan pada tata nilai serta sikap. Perubahan ini terjadi karena masyarakat terbukti memiliki pola berpikir yang berubah dari pola pikir irasional berubah menjadi rasional. Yang kedua, terjadi perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan serta teknologi. Perkembangan ini dapat menyebabkan masyarakat lebih mudah beraktivitas serta dapat mendorong masyarakat untuk berpikir lebih maju. Dampak negatifnya yang pertama mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial yang diakibatkan oleh modernisasi ini dapat dilihat melalui adanya fenomena terjadinya kelompok sosial seperti kelompok keasongan, pengangguran, pedagang kaki lima, dan lainnya. Yang kedua, menyebabkan menguatnya jurang pemisah antara masyarakat berpendidikan dengan masyarakat tidak berpendidikan dan dapat menyebabkan perubahan pada tatanan nasional yang ada di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang westernisasi. Westernisasi adalah sebuah proses di mana masyarakat berada atau mengadopsi budaya barat di berbagai bidang meliputi dari politik, industri, teknologi, ekonomi, hukum, gaya, makanan, berpakaian, agama, bahasa, dan nilai-nilai lainnya. Westernisasi merupakan sebuah arus yang mempunyai jangkauan politik, sosial, kultural, dan teknologi. Perwujudan dari konspirasi Kristen Zionis, kolonis terhadap umat Islam. Dengan adanya westernisasi, maka kehidupan bangsa, terutama umat Islam, di dunia menjadi kebarat-baratan. Konsep westernisasi bersifat materialistik dan modernisasi. Dapat diartikan sebagai kebebasan penuh. Menurut Arif Fortuny, bahwa pengertian westernisasi adalah arus besar dalam dimensi politik, sosial, kultur, budaya, pengetahuan, dan seni untuk mengubah karakter kehidupan bangsa-bangsa di dunia secara umum dan negara-negara Islam khususnya menjadi paham-paham barat. Menurut Eka Gunawan, westernisasi adalah sebagai suatu proses peniruan oleh suatu masyarakat atau negara tentang kebudayaan negara-negara barat yang dianggap lebih baik daripada kebudayaan negaranya sendiri. Ciri-ciri dari westernisasi dapat kita ketahui karakteristik di masyarakat. Yang pertama adalah lifestyle atau gaya hidup masyarakat mengalami perubahan dan meniru perkembangan yang terjadi di negara-negara barat. Misalkan gaya hidup mewah, hedonisme, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua, mengikuti kebiasaan sebagian masyarakat barat dalam mengonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang. Untuk yang ketiga, semakin maraknya pergaulan bebas dan perilaku seksual menyimpang di tengah-tengah masyarakat.
Yang keempat, perubahan pada cara berpakaian, cara berkomunikasi, dan hubungan sosial yang mengikuti kebiasaan di negara-negara barat. Yang kelima, masyarakat semakin individual karena sikap gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia selama ini yang semakin terkikis. Yang keenam, terjadinya perubahan berbagai bidang kehidupan masyarakat, mulai dari politik, ekonomi, seni, budaya, dan lain sebagainya, yang diadopsi dari negara-negara barat lainnya. Di sini ada contoh dari westernisasi, ada 6 poin contoh dari westernisasi. Pertama, sikap individualisme merupakan salah satu contoh kebiasaan masyarakat barat yang banyak ditiru oleh masyarakat kita. Ini yang membuat masyarakat menjadi semakin bersaing dan kehilangan rasa kekeluargaannya. Yang kedua, masyarakat Indonesia semakin banyak menganggap budaya asing lebih baik ketimbang budaya asli Indonesia sendiri. Hal tersebut membuat mereka lebih memilih untuk mempelajari budaya dari negara-negara barat lainnya. Tiga, masyarakat Indonesia banyak yang rela menghabiskan banyak uang untuk menonton konser musik mancanegara ketimbang menonton pertunjukan seni tradisional. Ini bukan salah satu contoh westernisasi yang tidak disadari oleh banyak pihak. Yang keempat, pergaulan bebas yang semakin marak bahkan terkesan tanpa batasan juga merupakan contoh westernisasi yang terjadi di Indonesia. Kelima, perubahan konsumsi jenis makanan, minuman masyarakat kita juga banyak dipengaruhi oleh barat, misalnya makanan fast food dan minuman bersoda. Dan yang terakhir, gaya berpakaian dan gaya rambut masyarakat Indonesia juga mengalami banyak perubahan karena terpengaruh budaya barat, misalnya pakai celana rok mini, gaun pesta, celana jeans sobek-sobek, rambut mohawk, highlight rambut, dan lain sebagainya. Terima kasih, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelajar perjuangan.